Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita awali dengan memanjatkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan dan panutan kita semua. Yuk, tuliskan selawat Anda di kolom komentar. Semoga setiap untayan doa itu menjadi jembatan cahaya bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. 5 amal sederhana, kunci pembuka pintu langit, dekat dengan Allah tanpa menunggu sempurna. Saudaraku, banyak di antara kita yang mendambakan kedekatan dengan Allah, namun sering terhalang oleh perasaan tidak layak, terlalu banyak dosa, atau kesibukan yang tiada henti. Kita berpikir, mendekat pada Sang Pencipta harus dimulai dengan lompatan besar, padahal seringkali cukup dengan satu amal kecil yang dijaga dengan tulus, itu sudah cukup untuk mengetuk pintu rahmat-Nya. Mencari kedekatan bukan kesempurnaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak jiwa menunda untuk mendekat kepada Allah bukan karena enggan, melainkan karena merasa belum siap, belum pantas, atau belum sanggup berhijrah total. Mereka menanti hari di mana hati mereka benar-benar bersih, ibadah mereka sempurna, dan dosa-dosa hanyalah kenangan. Namun, saudaraku, kedekatan dengan Allah tidaklah dinilai dari seberapa sempurna Anda hari ini, melainkan dari kejujuran niat untuk berubah dan konsistensi Anda dalam menjaga langkah-langkah kecil menujunya. Dalam perjalanan mengenal Allah, makrifatullah, satu langkah kecil yang terus-menerus Anda jaga lebih dicintai Allah daripada langkah besar yang hanya sesekali dilakukan. Satu ayat Al-Quran yang dibaca dengan hati lebih mulia daripada satu juz yang terburu-buru. Satu kalimat istighfar yang lahir dari kesadaran mendalam mampu menggugurkan dosa yang selama ini membuat kita merasa tak berhak. Sebab, yang Allah nilai bukanlah besar atau kecilnya amal, melainkan keikhlasan dan ketekunan Anda dalam menjaganya. Amalan sederhana dapat menjadi jembatan menuju langit. Contohnya, menjaga wudhu, membiasakan zikir pagi dan petang, atau menyisihkan sedikit rezeki setiap hari untuk sedekah. Tampak ringan, bukan? Tapi bila dilakukan dengan niat tulus ingin dekat kepada Allah, ia bisa membuka pintu keberkahan yang tak terduga. Karena dengan amalan ini, Anda tidak hanya melatih rutinitas, tetapi juga membentuk ruh agar lebih peka, lebih lembut, dan lebih terhubung dengannya. Bahkan jika hari ini Anda masih jatuh bangun, masih sering lalai, dan masih berjuang mencintai kebaikan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hamba yang terus berusaha, meski pelan, yang terus mengetuk pintunya, meski dengan tangan yang gemetar, yang terus mencoba, meski belum bisa sempurna. Seringkali, cintanya justru datang di tengah perjuangan Anda, bukan setelah Anda berhasil. Saudaraku, inilah 5 cara sederhana tapi kuat untuk dekat dengan Allah. 1. Perbanyak zikir ringan di tengah aktivitas. Zikir itu tidak hanya untuk waktu-waktu tertentu atau suasana khusus. Justru, zikir paling bernilai adalah yang ringan namun terus-menerus Anda ucapkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, saat tangan sibuk, atau pikiran penuh beban, kalimat seperti Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil adzim, mungkin terdengar sederhana. Namun, justru inilah yang Allah sebut paling dicintai. Zikir ini tidak menunggu suasana tenang, melainkan hidup di tengah kesibukan. Seringkali kita merasa harus menunggu waktu luang atau kondisi khusyuk dulu baru bisa dekat dengan Allah. Padahal Allah tidak pernah menutup pintunya hanya karena kita sedang sibuk. Justru zikir di sela aktivitas adalah tanda bahwa hati kita tetap menyala, walau dunia di sekeliling kita berisik. Ketika lisan terbiasa memuji Allah dalam kondisi apapun, lama-lama ruh pun akan terbentuk menjadi lebih lembut, lebih sadar, dan lebih tenang. Cobalah ucapkan zikir ini saat menunggu lampu merah, saat menyeduh teh, atau saat merasa penat di tengah pekerjaan. Tanpa terasa, itu akan menjadi kebiasaan kecil yang mengubah wajah rohani kita. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya zikir yang dinilai, tapi seberapa dalam kita menghidupkan nama Allah di sela kehidupan yang cepat dan penuh tuntutan. Yang ringan justru bisa jadi penentu beratnya timbangan amal kita kelak. 2. Jaga wudhu meski hanya sendiri di rumah. Wudhu itu lebih dari sekadar bersih-bersih sebelum sholat. Ia adalah proses menyucikan lahiriah sekaligus menyegarkan batin.
Ketika seseorang menjaga wudunya bahkan saat sendiri di rumah, itu tandanya dia sedang menjaga hubungannya dengan langit. Bukan karena dilihat orang, tapi karena ingin terus bersama Allah dalam keadaan suci. Dan yang lebih luar biasa, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa malaikat akan terus mendoakan orang yang tidur dalam keadaan wudu. Artinya, meski tubuhnya terlelap, ruhnya tetap tersambung dengan rahmat langit. Kadang kita meremehkan wudu karena merasa tidak ada aktivitas ibadah besar yang sedang dilakukan. Padahal justru disitulah rahasia besarnya. Ia adalah kebiasaan kecil yang menjaga ruh tetap bersih dalam keadaan paling santai sekalipun. Seolah kita sedang berkata kepada Allah, "Aku mungkin sedang tidak sholat, tapi aku tetap ingin dekat denganmu." Wudu menjadi semacam pelindung jiwa, seperti benteng tipis, tapi kuat yang menjaga hati dari gelisah dan pikiran dari keruhnya dunia. Coba perhatikan, orang yang rutin menjaga wudunya biasanya lebih tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena jiwanya punya cahaya yang cukup untuk menavigasi kegelapan. Maka kalau Anda sedang merasa berat, malas, atau jauh dari semangat ibadah, jangan langsung menargetkan yang besar. Mulailah dari wudu, karena bisa jadi air yang membasuh itu adalah awal dari turunnya rahmat Allah ke dalam hidup Anda. 3. Baca Al-Quran walau 1 ayat, tapi tiap hari. Al-Quran bukan sekadar bacaan mulia, tapi ia adalah makanan ruh. Dan seperti tubuh yang tak bisa hidup tanpa makan, jiwa pun tak bisa tenang tanpa disentuh ayat-ayat Allah. Kadang kita merasa harus menunggu waktu luang untuk bisa tilawah 1 juz penuh. Padahal 1 ayat pun cukup asalkan dibaca dengan hati yang hidup. Yang Allah lihat bukan banyaknya lembar yang dibaca, tapi seberapa dalam kita ingin didekati oleh firman-Nya. Setiap ayat punya ruh, dan setiap bacaan yang tulus akan mengetuk sisi terdalam dari jiwa. Apalagi jika dibaca secara rutin, walau hanya 1 ayat per hari. Bisa jadi hari ini hanya 1 ayat tentang sabar, tapi justru itulah bekal Anda menghadapi ujian. Besok 1 ayat tentang rahmat, lalu hati Anda lebih lapang. Lama-lama ayat-ayat itu jadi teman yang menenangkan, bahkan saat dunia sedang berat. Inilah rahasia dari amalan yang konsisten, pelan-pelan tapi pasti ia memperbaiki arah hidup Anda. Maka jangan tunggu sempat, jangan tunggu tenang, cukup 1 ayat, bahkan saat lelah di sela kerja atau menjelang tidur. Karena bisa jadi dari 1 ayat itulah Allah kirimkan cahaya ke dalam hari Anda. Ayat yang membuat Anda tersadar, ayat yang membangkitkan semangat, ayat yang menghidupkan sisi rohani yang nyaris padam. 4. Berdoa dengan bahasa hati, bukan hafalan. Doa tidak selalu harus panjang atau berbahasa Arab. Yang Allah tunggu bukan keindahan susunan kalimat, tapi kejujuran isi hati. Banyak orang ragu berdoa karena merasa tidak fasih atau tidak hafal lafaz yang bagus. Padahal doa terbaik adalah yang keluar dari dalam, bukan dari hafalan, tapi dari kejujuran yang paling dalam. Bahkan tangis tanpa suara pun bisa lebih nyaring di langit daripada 1000 kalimat indah tanpa makna. Kadang doa paling kuat justru datang dari momen paling rapuh, saat Anda tidak tahu harus berkata apa, tapi hati Anda menangis kepada Allah. Saat Anda hanya bisa berkata, "Ya Allah, aku bingung, tapi aku percaya padamu." Itu saja cukup. Karena Allah tidak menilai gaya, tapi arah hati. Semakin jujur Anda berbicara, semakin dekat langit merespon. Bahkan 1 kalimat lirih seperti, "Ya Allah, tolong aku," bisa mengguncang takdir jika diucapkan dengan jiwa yang tulus. Jangan tunggu fasih, jangan tunggu hafal. Mulailah dengan apa yang Anda rasakan. Sampaikan isi hati Anda sebagaimana seorang anak bicara pada ayah yang tak akan pernah marah. Sebab di balik doa yang jujur ada hubungan yang dibangun. Dan dari hubungan itu Allah akan memuliakan Anda perlahan. Doa bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan bahwa kita butuh Dia dan hanya Dia. 5. Sedekah diam-diam walau hanya Rp1.000. Sedekah tidak harus besar, tidak harus diumumkan, dan tidak harus menunggu momen-momen tertentu. 1 lembar uang kecil yang Anda berikan diam-diam dengan niat tulus bisa menjadi penentu jalan hidup Anda. Karena yang dilihat Allah bukan nominalnya,
tapi keikhlasan saat tangan kanan memberi dan tangan kiri pun tak tahu. Inilah kekuatan sedekah diam-diam. Ia ringan di tangan, tapi berat di sisi Allah. Ada dosa-dosa yang kita sendiri sudah lupa, tapi Allah tidak. Dan bisa jadi satu sedekah kecil Anda itulah yang memadamkan murkanya atas kelalaian Anda. Bahkan dalam sunyi, sedekah itu berjalan menuju langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan kembali pada Anda dalam bentuk perlindungan yang tidak Anda sadari. Sakit yang ringan, kesedihan yang cepat berlalu, bahaya yang nyaris menimpa tapi tiba-tiba lenyap, bisa jadi itu semua adalah buah dari sedekah yang Anda anggap kecil. Maka jangan remehkan satu tindakan baik sekecil apapun, apalagi jika itu dilakukan ketika hati Anda sedang sempit dan kantong Anda sedang kosong. Karena disitulah nilai cinta Anda pada Allah sedang diuji. Dan bisa jadi dari tangan yang memberi tanpa berharap pujian, Allah tuntun hidup Anda ke arah yang tidak pernah Anda bayangkan.